Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sintayu Lestari, selaku moderator hari ini. Saya akan menayangkan hasil presentasi mengenai sistem ERP atau SIAP yang kami buat. Pada saat presentasi, saya harap para audiens dapat fokus dan menyimak sampai akhir. Dan sebelum memulai presentasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Pertama, saya akan memperkenalkan tim kami yang terdiri dari saya, Sintayu Lestari, sebagai Direktur Utama. Kemudian ada Intan Sari Rahayu sebagai Direktur Pemasaran. Selanjutnya Afifah Dian sebagai Direktur Operasional. Kemudian Nurholila sebagai Direktur Keuangan. Serta Lutfi Laila sebagai Manajer Divisi IT. Dan ada Manajer Divisi Engineering. Selanjutnya akan dimulai dari perkenalan mengenai PT Industria Cahaya. Kepada Saudari Nurholila, saya silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya Nurholila akan menjelaskan tentang PT Industria Cahaya. PT Industria Cahaya adalah sebuah perusahaan rintisan penyedia layanan, solusi dan produk inovasi teknologi informasi berbasis web yang berdiri tahun 2019, yang mana telah berpengalaman menangani berbagai macam segmen klien dari seluruh Indonesia. Mulai dari instansi pemerintah daerah, instansi pendidikan, perusahaan BUMN, dan swasta, sampai dengan organisasi, nirlaba, dan personal. PT Industria Cahaya berusaha memberikan solusi dan produk secara optimal agar teknologi yang kami berikan dapat tepat guna dan bermanfaat bagi user. Sebagai perusahaan software yang berpengalaman, PT Industria Cahaya bukan hanya berfokus pada tahap awal implementasi layanan yang kami berikan, juga mencakup pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait dengan teknologi yang diterapkan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi PT Industria Cahaya bertekad untuk menjadi sebuah perusahaan internasional serta berorientasi bisnis secara profesional. Perusahaan software dan layanan teknologi informasi dengan kualifikasi dan kompetensi. Lalu untuk misinya, yang pertama mengembangkan industri teknologi informasi dengan orientasi memasyarakatkan pengguna teknologi informasi serta berorientasi bisnis dan pelayanan yang profesional. Kedua, memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya, di sini ada spesifikasi teknis tentang SIAP. Sistem SIAP, Sistem Informasi Aplikasi Pemrosesan, adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP atau Interface Resource Planning yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya jelas, siap membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Pada awalnya, sistem SIAP hanya mampu menangani urusan keuangan perusahaan saja. Namun, seiring dengan perkembangan yang didapatkan, SIAP saat ini sudah mampu menangani banyak tugas seperti mengontrol penjualan, produksi, manajemen persediaan, hingga manajemen SDM. Tentu semuanya berkat modul yang terus ditingkatkan dan saling reintegrasi sehingga SIAP dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya, di sini ada modul-modul SIAP. Yang pertama, ada sales. Modul ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas yang menyangkut urusan penjualan dan distribusi. Fungsi yang dicakup antara lain adalah prospect dan customer management, sales and order management, configuration management, distribution, export control, shipping dan transportation management, dan billing, invoicing, and right processing. Sales terdiri dari quotation, customer order, sales order, dan
forecast. Lalu yang kedua ada PPIC, merupakan divisi dalam perusahaan manufaktur yang bertugas merancang dan mengendalikan rangkaian proses produksi agar berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan. PPIC terdiri dari Production Planning, Bill of Material, Inventory Control, dan Purchase Request. Lalu yang ketiga ada Warehouse, untuk melakukan transformasi digital pada operasional logistik, meminimalisir kesalahan, dan mengkoordinasikan semua proses yang terjadi di dalam dan luar gudang. Warehouse terdiri dari stok raw material, stok finished good, permintaan barang, good rates, dan shipment. Terima kasih kepada Ibu Nurhalila yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Intan Sari Rahayu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari modul siap. Yang selanjutnya ada purchasing. Purchasing terbagi menjadi dua, yaitu purchase request dan purchase order. Purchase request adalah suatu dokumen terbentuk formulir internal perusahaan yang digunakan oleh pegawai untuk memberi informasi kepada manajer departemen tentang barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian untuk purchase order adalah dokumen komersial yang dikeluarkan oleh Departemen Purchase atau pembelian saat melakukan pemesanan dengan vendor atau supplier. Selanjutnya di sini ada production atau produksi. Modul ini bertugas untuk mengawasi kegiatan rencana produksi perusahaan. Proses produksi adalah kegiatan produksi yang menggabungkan dari suatu bagian ke bagian lain. Artinya, dalam setiap bagian terdapat tahapan yang perlu dilalui, baik itu berupa proses menjadi barang atau berbentuk jasa. Kemudian di sini ada HRIS atau Human Research Information System. Berfungsi mengintegrasikan semua aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan pegawai seperti master karyawan, presensi, dan payroll. Kemudian untuk data master adalah data yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan proses pada pengolahan data sebuah sistem atau aplikasi. Data master ini terdiri atas produk, raw material, routing produk, customer, dan supplier. Selanjutnya ada financial accounting. Modul ini mengcover semua urusan treasury dan keuangan perusahaan. Semua data keluar masuk keuangan akan dilaporkan secara langsung dan otomatis sehingga kegiatan monitoring menjadi lebih mudah. Di sini untuk desain tampilan siap untuk loginnya seperti biasa. Di sini ada user ID, kemudian ada passwordnya. Terus di sini ada untuk menu awalnya terdapat sub-sub menu seperti administrasi, finansial, sales, dan lain-lain. Kemudian untuk menu administrasi selanjutnya di sini juga ada cost company, expense rate, system setup, dan sebagainya. Untuk menu finansial juga terdapat sub-sub menu sebagai berikut. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan yang telah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Lutfi Laila mengenai desain dari sistem siap. Kepada Lutfi, dipersilakan. Saya Lutfi Laila di sini akan menjelaskan mengenai desain-desain dari siap. Pada menu Sales Opportunities, terdapat submenu Sales Opportunities Report. Dapat dilihat sebagai berikut untuk tampilannya. Selanjutnya, untuk menu Sales AR, terdapat beberapa submenu seperti Sales Quotation, Sales Order, Delivery, Return, AR Down Payment Invoice, AR Invoice, dan Payment, AR Credit Memo, AR Reserve Invoice, Dokumen Generation Wizard, Dokumen Printing, dan Link Wizard, dan Sales Report. Contoh dari tampilan Sales Quotation dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada tampilan dari Sales Order. Lanjut. Berikut adalah tampilan dari submenu Delivery, lalu Return,
AR Invoice, AR Credit Memo. Lanjut. Berikutnya ada menu purchasing AP. Pada menu purchasing AP, terdapat beberapa submenu seperti purchase order, good receipt PO, good return, AP dan payment invoice, AP invoice, AP credit memo, AP reserve invoice, landed cost, dokumen printing, purchasing report. Kemudian ada tampilan dari submenu purchase order dan juga good receipt PO. Selanjutnya adalah tampilan dari submenu good return, AP invoice, dan AP credit memo. Baik, terima kasih kepada Lutfi yang telah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viva Dian yang akan menjelaskan mengenai menu-menu dari bisnis partner. Kepada Viva dipersilakan. Saya Viva Dian Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu bisnis partner. Di dalam menu bisnis partner itu ada bisnis partner master data, activity, internal reconciliation, bisnis partner report. Ini ada tampilan bisnis partner master data. Lalu ada menu banking. Di dalam menu banking terdapat incoming payment, deposit, outgoing payment, payment wizard, bank statement and external reconciliation, check number confirmation, dokumen printing, dan banking report. Lalu di sini ada tampilan dari incoming payments, deposit, dan lalu ada outgoing payment. Setelah itu ada menu inventory. Di dalam menu inventory ada item master data, item management, inventory transaction, price list, pick and pack, inventory report. Ini ada tampilan item master datanya. Lalu menu production. Di sini ada bill of materials, production order, receipt from production, issue for production, update parent item price globally, dan terakhir production report. Di sini ada tampilan bill of materials dan production order. Menu MRP. Di dalam menu MRP, di sini ada forecast, MRP wizard, order recommendation. Sebelah kanan ini ada tampilan menu forecast, menu service. Menu service di sini terdapat submenu yaitu service call, customer equipment card, service contract, installation knowledge base, dan service report. Dalam menu human resource terdapat employee master data dan human resource report. Yang terakhir ada menu report. Dalam menu report ini terdapat finansial, sales analytics, sales and purchasing, business partner, banking, inventory, production, MRP, service, dan human report. Baik, terima kasih kepada seluruh tim yang sudah menjelaskan dan memaparkan bagian-bagian dari sistem ERP yang kami buat. Selanjutnya, kami telah sampai di slide terakhir, di mana saya akan membacakan kesimpulan dari sistem yang telah kami buat. Pada sistem ini, perusahaan masih membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke hasil akhir. Dikarenakan proses yang panjang, belum adanya saling terintegrasi satu sama lain, sehingga banyaknya proses yang dilakukan berulang kali. Dan dalam sistem ini masih banyak terjadi overload dan overbudgeting. Maka tujuan kami dari ditampilkannya presentasi perancangan sistem ERP yang kami buat, kami bermaksud partisipasi dan kerjasama dari tender owner untuk bisa melakukan kerjasama dengan kami agar menghasilkan produk yang saling menguntungkan. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.